Ya, halo. Kita lanjut pelajaran kita hari ini ya. Ya, pelajaran kita hari ini Miss ambil dari buku tema 1, subtema 3. Buku tema 1, subtema 3, muatan IPS pastinya ya. Nah, hari ini di pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kondisi geografis wilayah Indonesia, kondisi geografisnya ya. Oke. Nah, kondisi geografis wilayah Indonesia itu disebut sebagai negara maritim atau negara yang memiliki kepulauan terbesar. Ya, bisa terbesar. Oke, wilayah laut Indonesia sangat luas ya, dan sudah diakui secara internasional bahwa Indonesia itu disebut sebagai negara maritim sejak tahun 1982. Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim, negara yang memiliki kepulauan terbesar ya, lebih luas pulaunya daripada lebih luas wilayah lautnya daripada wilayah daratannya ya. Ya, keberadaan Indonesia sebagai negara maritim ini tentunya memiliki hal-hal positif ya. Hal-hal positif pastinya dalam hal sumber dayanya, sumber daya lautnya. Ya, pasti tahu apa aja sumber daya yang berasal dari laut? Ya, pastinya itu apa? Ya, ikan, sumber makanan ya. Sumber makanan, sumber daya alam yang berasal dari laut ya. Pastinya kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dari laut. Kenapa? Karena wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari kepulauan. Oke. Nah, apa aja dia hal positif dari wilayah Indonesia sebagai negara maritim? Ini dia hal positifnya ya. Dampak positifnya ini dia hal positifnya. Di antaranya yang pertama itu adalah komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun dengan warga asing. Ya, hal ini didukung karena adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kenapa? Karena wilayah Indonesia terdiri dari kepulauan, ya, kepulauan yang besar. Nah, maka daripada itu pelayaran antar pulaunya juga pasti akan lebih dikembangkan. Oke. Next, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ya, pastinya setelah adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau sehingga membentuk atau mendukung terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau. Selanjutnya, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti kampung Arab. Bisa seperti kampung Arab. Next, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau atau daerah maupun dari negara lain. Ya, karena ada perpaduan atau pencampuran perubahan tingkah laku karena masuknya tadi nilai-nilai dari wilayah lain, ada pembaurannya dia di situ. Oke. Next, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi ya. Kita jadi belajar ketika ada orang lain yang masuk ke wilayah kita dari daerah lain, kita belajar. Ada dari negara lain masuk ke Indonesia, kita belajar juga dari situ. Nah, dari kita belajar itu kita ambil sisi-sisi positifnya untuk kita pakai ya. Tapi kalau sisi negatifnya kita saring. Oke? Bisa. Itu dia dampak-dampak positif dari kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Bisa? Jadi kalau ada yang bertanya, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Negara maritim itu apa? Indonesia disebut sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Jadi negara maritim sama artinya dengan negara kepulauan. Bisa? Once again, Miss sebutkan ya, negara maritim itu disebut juga sebagai negara kepulauan. Paham? Bisa? Oke, jadi dampak positifnya ini dia. Dampak positifnya ini ada 5. Ya, sejauh ini ada 5 yang kita pelajari untuk hari ini. Harap dipahami, harap dicatat buku catatannya dengan tulisan yang rapi. Bisa?
Selanjutnya kita ada tugas. Ini tugas kita hari ini, tuliskan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari akibat letak wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Negara maritim atau kepulauan. Tuliskan dampak positif dan negatifnya. Tadi kita bahas dampak positifnya ya, ada 5. Pastinya dari dampak positif itu ada dampak negatifnya, dampak buruknya. Apa itu? Ya, bisa coba dicari tahu apa dia dampak buruk. Setelah kita lihat dampak positif, pasti kita bisa tahu itu apa dampak negatifnya. Coba semua dicari tahu dan tuliskan di buku latihannya dengan tulisan yang rapi. Tulisan anak kelas 5, kelas 5 harus rapi. Oke, kalau sudah paham, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Cukup sekian, sampai jumpa besok di pelajaran kita berikutnya. Oke, see you, sampai jumpa.